Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada pembahasan diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekkah. Setelah selesai membahas sifat-sifat Rasul yang wajib, yang mustahil, terus yang jaiz, terus ditambah lagi mengetahui berita khobar yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang wajib kita imani. Lalu lanjut kepada mengenal siapa Nabi Muhammad, silsilahnya, keluarganya. Ini juga bagian dari kewajiban orang Islam, mengetahui tentang pemimpinnya, mengetahui tentang keluarga pemimpinnya, sehingga kita senantiasa bisa terikat hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keturunannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah.
pada tahun gajah. Kenapa kok tahun gajah? Kan dulu belum ada tahun. Kalau ada peristiwa-peristiwa besar itu biasanya dipakai untuk patokan. Lahirnya kapan? Waktu Gunung Merapi meletus. Lahirnya kapan? Oh, waktu gempa bumi. Lahirnya kapan? Ini karena nggak ada patokan yang lain, maka tahun itu disebut namanya tahun gajah. Artinya di tahun itu terjadi penyerangan kepada kota Mekkah yang dilakukan oleh pasukan Abraha yang berasal dari kota Yaman, yang mana ingin memindahkan Ka'bah ke kota Yaman biar kota Yaman makmur, rame gitu loh. Karena melihat di mana ada Ka'bah, di situ terjadi pusat. Maka Abraha pingin Ka'bah dipindahkan ke Yaman. Maka penyerangan itu Abraha membawa pasukan yang luar biasa yang isinya dengan pasukan gajah yang orang Arab nggak pernah lihat tuh. Boro-boro lihat gajah. Ini datang untuk menyerang. Ratusan gajah yang banyak itu kalau lewat nggak usah ngapa-ngapain, lewat aja. Udah bonyok semua udah. Tapi lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengirimkan bantuan untuk menolong hamba-hambanya melindungi kota Makkah. Maka diturunkanlah burung ababil yang membawa apa? Batu kerikil kecil-kecil. Oh, gede-gede enggak, kecil-kecil batunya. Tapi kerikil neraka itu, ya Allah, naudzubillah. Yang diriwayatkan jumlah kerikil yang dibawa itu sama dengan jumlahnya pasukan Abraha. Jadi nggak ada batu yang nyasar, nggak ada gitu loh. Ini batu jatuh terus nyasar sono-sono. Batunya ya pas di tiap-tiap pasukannya, sehingga mereka mati menjadi debu seluruhnya. Maka berita itu menyebar, menjadikan kota Mekkah tambah terkenal, dan penduduknya menjadi orang yang ditakuti dari segala penjuru Arab. Hingga orang-orang Mekkah sejak masa itu kalau mau pergi kemana-mana aman. Asal mau ke sono kemari yang nyiapin apa-apa banyak, yang nyambut banyak, disiapin ini. Kenapa? Karena merasa kota Mekkah bukan lagi kota yang sembarangan. Salah satunya aja mau diserang langsung turun bantuan dari langit. Maka hati-hati jangan nyerang orangnya ente. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu an diantaranya paling senang baca surat Al-Fil disambung apa? Li'ila bi Quraisyin. Kenapa? Karena ayat itu berkaitan gitu loh. Yang satu nyeritain tentang burung ababil, yang satu nyeritain tentang kemuliaan orang-orang Quraisy yang mendapatkan keistimewaan setelah terjadinya perang, terjadinya apa? Penyerangan dari pasukan Abraha. Maka di tahun itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka peristiwa itu sering disebut sebagai apa? Irhas, tanda akan lahirnya seorang nabi, tanda akan lahirnya orang besar, disebut namanya apa? Irhas. Kalau nabinya sudah lahir terus muncul yang demikian, namanya mukjizat gitu. Tapi karena nabinya belum lahir sebelum kenabian, maka yang demikian disebut namanya irhas.
Nabi Muhammad SAW hidup di kota Mekah dan tidak pernah keluar dari kota Makkah. Sekali keluar masih kecil, usia berapa? 5 tahun. Diajak emaknya kemana? Ke Madinah untuk berziarah ke makom abahnya. Nabi SAW lama tuh pisah dengan ibundanya. Kenapa? Karena kebiasaannya orang Arab, kalau ada anak yang lahir, untuk pendidikannya, untuk keamanannya, maka dipindahkan ke pedesaan agar pertumbuhannya baik. Kenapa? Dianggap kota Mekah sudah metropolitan loh. Sudah banyak pendatang-pendatang, udah banyak gangguan, hingga untuk pendidikan dianggap sudah kurang baik, maka dipindahkan ke negeri Sa'ad, di tempatnya Halimatus Sa'diyah, ke Bani Sa'ad. Nabi di sana berapa tahun? Sampai usia 4 tahun. Dia mengatakan 5 tahun di sana. Sampai peristiwa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi dikembalikan ke ibundanya ke kota Makkah. Setelah jumpa dengan ibundanya, Nabi diajak ziarah ke abahnya di Madinah. Maka setelah berziarah dengan membawa pembantunya Ummu Aiman. Terus Nabi pulang dan di tengah jalan ibundanya meninggal dalam keadaan sakit, berpesan kepada Nabi, memuji-muji Nabi. Ibundanya sudah tahu firasat yang istimewa bahwa ini akan menjadi seorang Nabi. Kenapa? Karena sejak kehamilannya terjadi berbagai macam peristiwa yang dialami oleh ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih usia 6 tahun, dengan tangannya tanpa ada pacul, tanpa ada sekop, menggali tanah untuk mengubur ibundanya. Jika kamu bicara kesusahan hidup, itu Nabi luar biasa berat ujian hidupnya. Pernah ada orang yang gali tanah begitu usia 5 tahun untuk emaknya? Ada? Nabi menggalinya sendiri dengan tangannya. Dimasukkan ibundanya, dikuburkan ibundanya sendiri, tanpa ada yang lain yang bantuin. Ujiannya luar biasa Nabi. Selesai, kembalilah beliau ke kota Mekah. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya Sayyid Abdul Muttalib. Gak lama 2 tahun kakeknya pun meninggal. Lalu beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Sayyid Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sampailah beliau dewasa dalam pengasuhan Sayyid Abu Thalib. Sampai beliau dewasa, maka beliau banyak mendapat pendidikan langsung dari Abu Thalib, hingga tahu cara dagang, tahu cara bisnis, tahu cara bermacam-macam dari beliau, sampai diajak ke keluar kota yang kedua kalinya oleh Abu Thalib. Tapi sampai jalan diingatkan oleh seorang pendeta dari orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, mengatakan jangan dibawa. Kenapa? Bahaya, banyak yang mengincar hidupnya, banyak yang pingin dia mati. Maka kalau sampai dia ketemu kelompok-kelompok ini akan berbahaya, maka dipulangkanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi
hidup di kota Mekah sampai beliau usia dewasa, sampai beliau menikah di kota Mekah. Karena keberhasilannya berdagang, keberhasilannya menjadi seorang pedagang yang baik, beliau diangkat menjadi pegawai yang istimewa dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sampailah karena begitu tertariknya Siti Khadijah, maka sampailah Nabi dilamar, sampai Nabi berkawin dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah itu cinta sama Nabi, kenapa? Karena tahu ini akan jadi Nabi. Beliau mendapatkan firasat, mendapatkan ilham, sampai bertanya kepada sepupunya Waraqah bin Naufal, siapa ini, diceritakanlah. Begitu banyak kejadian yang beliau tahu, hingga beliau menggebu-gebu untuk menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadilah pernikahan, dan lahir dari pernikahan beliau 6 orang anak, 4 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Kalau kau pengen tahu sejarah lengkapnya ya baca dari buku sejarah Nabi, banyak tuh. Nanti bisa beli buku-buku di toko-toko risalah tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW, dari yang paling tipis sampai yang paling tebel, lengkap. Ini mau cari, mau yang dari 1 jilid sampai 10 jilid ada, tinggal semangat membacanya saja. Kalau males baca ya denger dongengan begini aja dah, didongeng biar. Kalau pengen lebih jelas ya baca bukunya biar tahu detail peristiwanya secara lengkap. Kenapa? Karena ini juga peristiwa yang harus kita imani. Sampai Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul di kota Mekah. Jadi dari kecil nggak pernah meninggalkan kota Mekah sampai beliau dewasa, sampai usia 40 tahun beliau diutus oleh Allah menjadi utusannya dan mendapatkan wahyu, kedatangan malaikat Jibril, dan mulai menyampaikan perintah-perintah Allah dari kota Mekah. Di kota Mekah beliau selama 13 tahun berjuang luar biasa, dari mulai sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, sampai beliau mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari penduduk Mekah, dari mulai kerabatnya sendiri, penduduk yang lain, sampai masyarakat seumumnya. Mereka sebagian iman, sebagian besar lagi mereka tidak iman. Yang iman berapa? Ya hanya gelintiran orang, nggak banyak. Maka terjadilah perpindahan atau hijrah. Hijrah yang pertama, serombongan orang yang dipimpin Sayyidina Utsman pergi ke Habasyah, ke Afrika. Kenapa kok milihnya Habasyah? Mekah itu lokasinya strategis, mau kemana aja deket gitu loh. Digambarkan jadi negara yang berada di tengah-tengah. Di kesono deket, ke Eropa deket, ke Afrika deket. Ini menunjukkan tempat yang begitu dipilih oleh Allah untuk seorang nabi yang beliau akan menyebarkan agama ke seluruh dunia. Maka dari kota Mekah itulah Nabi mengutus sahabatnya ke seluruh dunia menemui raja-raja di dunia. Kenapa kok yang disamperin raja-raja? Karena raja-raja itulah yang nanti akan menyampaikan kepada rakyatnya mereka. Gak perlu rakyatnya disampaikan dakwah satu dari rumah ke rumah, ribet yang begitu. Maka Nabi memerintahkan para sahabat yang membawa risalah
surat untuk disampaikan ke tiap raja-raja agar tunduk kepada perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian iman, sebagian menentang. Siapa di antara yang menentang? Ya mereka yang mempertahankan kerajaannya, yang nggak mau tunduk kepada yang lainnya. Ada yang betul-betul tahu kalau ini nabi, kalau ini rasul, tapi karena terliput hawa nafsunya, kekuasaan, takut semuanya hilang, ditinggalkan itu semua. Banyak yang demikian. Di antaranya siapa? Orang-orang Yahudi. Di antaranya pula Raja Habasyah. Itu di antara yang iman, yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW hingga diutuslah atau dikirimlah hijrah yang pertama ke kota Habasyah. Terus hijrah yang kedua setelah 13 tahun Nabi hijrah ke kota Madinah. 13 tahun khusus Nabi di kota Mekah menyampaikan peristiwa apa, berita apa? Keimanan. Mendidik sahabatnya untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya iman. Ujian yang berat, ujian yang bertubi-tubi dihadapi, diyakinkan bahwa ini adalah betul-betul datang dari Allah dan kita harus menerimanya. Ini ujian sahabat yang luar biasa. Bahwa ada perintah sholat, perintah puasa, haji belum ada. Khusus 13 tahun Nabi mengajarkan, mendidik sahabatnya bagaimana iman kepada Allah, ridho kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, meninggalkan menganggap berhala sebagai Tuhan, semua, hingga mengajarkan dinut tauhid, agama tauhid, mengesahkan Allah yang berhasil diperoleh oleh sahabat-sahabatnya Rasul. Hingga diantaranya ada siapa? Sayyidina Bilal yang oleh tuan-tuan Arab karena merasa dia adalah budak disiksa luar biasa. Untuk apa? Membuat efek jera untuk yang lain agar nggak ikut-ikutan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitupun sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, ibu-ibu mereka, orang tua mereka disiksa luar biasa agar mereka tidak menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sama seperti di Indonesia. Pertama diajak ngomong dulu baik-baik, rembukan, udah tenang aja, ini nggak usah dakwah itulah, udah tetap aja kita kembali kepada pendahulu kita. Nanti, ente maunya apa? Wanita? Ente pengennya apa? Harta? Pengennya tahta? Kita siapin semua. Kalau kamu pengen raja, akan kita bikin kerajaan, kamu jadi rajanya. Kalau pengen wanita, kamu tinggal pilih wanita mana, kamu tinggal tunjuk, kita siapin. Kalau mau harta, kita siap mengumpulkan semua harta, kita serahkan untuk kamu, karena kamu akan jadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Tapi Nabi menolak itu semua, tetap menyampaikan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak baik-baik nggak mau, mulai dimusuhi, diboikot, mulai ditinggalkan oleh orang-orang, nggak boleh mendekat, masih nggak mempan lagi, sampai terjadi adegan pembunuhan, percobaan pembunuhan dari mulai sahabat-sahabatnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu begitu memang peristiwanya. Pertama baik-baik dulu, diancam, diintimidasi, ditekan sampai terjadilah peristiwa yang sangat besar hingga Nabi diboikot selama berapa? 3 tahun. Insya Allah, ini luar biasa. Gak dapat makanan, gak dapat minuman. Semua wanita yang kawin dengan orang Islam ditarik kembali oleh orang tuanya, gak boleh. Ini hal-hal yang ya Allah, betapa beratnya ujian sahabat pada masa itu. Jadi kalau kamu kok
ngayal namanya, coba saya jadi sahabat Nabi ya. Lu ngimpi. Ente jadi sahabat Nabi. Ente kalau hidup di zaman Nabi, temannya Abu Lahab paling ente. Temannya Abu Jahal, enggak akan jadi sahabat enggak. Kenapa jauh? Ya Allah. Sampai kepada datang perintah Allah lagi untuk pindah ke kota Madinah. Maka Nabi pindah ke kota Madinah selama 10 tahun tinggal di kota Madinah. Setelah 13 tahun tinggal di kota Mekah untuk menyampaikan agama Islam. Jadi dakwahnya Nabi kurang lebih berapa? 23 tahun. Lalu Nabi berjuang yang kedua di kota Madinah sampai Islam menjadi agama yang besar. Tadinya perkembangan agama Islam itu susah. Setiap tahun yang nambah sedikit. Kenapa? Karena terjadinya pengekangan, terjadinya pengawasan. Nggak boleh ngomong masalah agama Islam, bubarin. Ada orang nongkrong di warung ngomong Islam, bubarin. Jadi nggak ada komunikasi, hingga umat Islam nggak bisa berdakwah dengan bebas. Sedikit penambahannya. Sampai terjadilah peristiwa Hudaybiyah, yaitu Nabi pergi ke kota Mekah kembali untuk melakukan apa? Umroh. Maka pada peristiwa itu Nabi dicegat, tidak boleh masuk kota Mekah. Terus dibuatlah perjanjian damai. Tidak akan ada penyerangan selama 10 tahun, nggak ada peperangan, nggak ada keributan. Kenapa? Karena sejak Nabi sampai kota Mekah, Nabi sampai kota Madinah, mulai turun perintah untuk membalas kezaliman yang dilakukan orang-orang kafir. Tadinya nggak ada perintah itu, sabar, dibeginiin sabar, dibeginiin sabar. Nabi nggak boleh balas, nggak boleh, udah jangan. Hingga sahabat tercetak imannya betul-betul menerima ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga barulah datang perintah untuk membalas kezaliman orang-orang Mekah. Mulai itu terjadi dari mulai Badar, dari mulai Uhud, dari mulai Khandaq, satu persatu peperangan terjadi dan umat Islam selalu meraih kemenangan. Kenapa? Karena keimanannya sudah mulai kokoh, sudah mulai kuat, sudah mulai berani menghadapi apa yang menjadi musuh-musuhnya umat Islam. Setelah perjanjian Hudaybiyah, di mana-mana mulai boleh ngomong agama Islam. Di warung ngobrol, di rumah-rumah ngobrol, hingga Islam begitu pesat berkembang. Yang masuk agama Islam berbondong-bondong. Kenapa? Diajak nazar, diajak berpikir, dikenalkan ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, Tuhan yang begini. Bebas Islam ngomong, hingga banyak orang yang sadar lalu masuk agama Islam. Mulai itu perkembangannya dari mulai 1000 ke 2000 ke 3000 sampai ke 10.000 ke 100.000, itu pesat perkembangan. Tadinya 13 tahun di kota Mekah hanya dapat nggak sampai 1000 orang. Begitu di kota Madinah, nah mulai itu sampai Nabi begitu banyak umatnya sampai dikatakan menguasai seluruh jazirah Arab, sampai Nabi bisa keluar di luar jazirah Arab. Ini berkembangnya begitu pesat agama Islam pada masa itu. Lalu Nabi tinggal di kota Madinah, mulai mengajarkan segalanya agama sempurna, mendirikan negara,
Mulai ada perintah sholat, puasa, haji, zakat hingga agama sempurna disampaikan di kota Madinah hingga turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan agama. Ketika apa? Haji, Nabi pergi haji, disebut haji wada, itu haji perpisahannya Nabi. Maka di situ Nabi menyampaikan perintah surat ayat yang menunjukkan agama yang disampaikan sudah sempurna, sudah semua turun perintah yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, mubah, semua sudah disampaikan tanpa ada yang tertinggal. Sahabat yang lain gembira, alhamdulillah agama sempurna. Namanya otaknya kurang cerdas maksudnya. Tapi sahabat yang cerdas nangis seperti Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Kalau agama sudah sempurna berarti Nabi waktunya habis. Maka dia nangis ketika dengar itu. Ini beberapa sahabat punya kepekaan yang berbeda-beda. Sampai Nabi SAW sakit di kota Madinah. Sakitnya apa? Bukan sakit karena kena racun, bukan. Ya ada lagi Nabi mah meninggalnya karena dampak racun, pernah makan racun di apa itu? Pada peristiwa perang apa? Yang perang yang akhir yang mendapatkan begitu banyak rampasan, begitu banyak kemenangan hingga Nabi mendapatkan suguhan dari wanita Yahudi untuk memakan daging, ternyata itu isinya racun. Kenapa? Pada masa itu Nabi mengadakan syukuran dan menyiapkan makanan yang begitu banyak. Semua makanan dari seluruh dunia dihadirkan. Arab itu nggak punya menu makanan khusus, nggak ada. Coba kamu cari, mau cari makanan khas Arab nggak ada. Nasi Bukhari dari luar, nasi biryani dari luar, nasi mandi dari luar. Semua nasi-nasi itu nggak ada dari Arab, nggak ada. Orang Arab nggak bisa masak. Jadi nggak ada makanan khas Arab. Nabi mendatangkan dari luar semuanya. Hingga peristiwa itu menjadi syukuran kemenangan yang istimewa bagi umat Islam. Pada masa itu Nabi mencicipi daging yang kemudian ada racunnya. Sahabat yang satu meninggal, di antaranya yang makan Nabi dan sahabat Abu Bakar. Tapi kemudian dilepehkan, nggak ditelan. Kenapa? Dagingnya ngomong, ya Rasulullah jangan makan aku ada racunnya. Maka racun itu dianggap oleh sebagian orang yang membuat Nabi meninggal dunia. Tidak demikian. Nabi meninggal karena sakit yang lain, yang sakitnya memang sakit yang Allah jadikan sebagai bentuk syariat. Artinya bagaimana orang akan tahu ketika sakit yang demikian, cara ibadahnya bagaimana, cara melakukan wudhu bagaimana, caranya sholat bagaimana. Itu sakit yang dipilih Allah, hingga itu menjadi sakit terakhir yang sampai kepada akhir hidupnya Nabi hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sakit di kota Madinah hingga meninggal pula di kota Madinah. Dan Nabi dikuburkan pula di kota Madinah di rumah istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, seorang Nabi itu kalau meninggal nggak dikewer-kewer kayak kita, nggak bawa ke sono, nanti di sono nggak cocok gali pindah sono lagi. Nabi nggak, Nabi di mana dia meninggal di situ dia dikuburkan. Terus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang ganteng.
Harus tahu kamu Nabi itu nggak ada yang jelek, nggak ada. Makanya nggak ada Nabi orang Indonesia. Kenapa? Ya begini wajahnya mau jadi Nabi, orang lihat kamu beneran Nabi. Kayak nggak ada orang lain aja Allah ngutusnya, apa nggak repot nanti. Mukanya begitu mau jadi Nabi. Nabi Allah utus dari orang-orang sono yang alhamdulillah mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah keistimewaan fisik, badannya bagus, wajahnya bagus, rupanya bagus, hingga Nabi menjadi seseorang di antara para nabi, dia adalah yang paling ganteng. Katanya Nabi Yusuf ganteng, Bib. Ya, gantengnya Nabi Yusuf itu ganteng yang apa? Mempesona, memukau. Orang kalau lihat itu terus maunya lihat sampai terpesona. Beda sama gantengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ganteng tapi penuh wibawa. Orang kalau ngelihat nunduk, nggak berani. Hingga keadaan gantengnya nggak membawa kejadian seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kalau ada orang ganteng, ada orang lihat dia, ada yang sambil kesandung, ada yang kejedot tiang, di tengah jalan ngeliatin dia sampai macam-macam. Kalau dalam ruangan lagi ngapain, diberitakan ada yang apa? Teriris jarinya saking menyaksikan kegantengan Nabiullah Yusuf. Itu semua nabi begitu tuh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, semua Allah berikan fisik yang istimewa, wajah yang ganteng. Hingga hadis Nabi apa? Setiap nabi dilahirkan dalam keadaan wajah yang ganteng, rupa yang baik, dan suara yang bagus. Hadis tuh. Jadi nggak ada nabi seperti Nabi Musa dikatakan apa? Cadel, nggak ada begitu, nggak ada. Kulitnya putih agak kemerahan, gagah perawakannya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kalau kumpul sama yang tinggi ya sejajar, kumpul sama yang pendek ya sejajar. Terus Nabi kita Muhammad SAW menjadi penutup para nabi seluruhnya, hingga nggak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang kok ngaku-ngaku jadi Nabi lagi, ketahuilah dia bukanlah seorang Nabi, karena Allah menutup kenabian pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nanti turunnya Nabi Isa alaihi salam, maka Nabi Isa itu bukan menjadi nabi yang terakhir, bukan, tapi melanjutkan syariahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau turun nanti, agama yang akan disampaikan syariahnya ikut Al-Quran gitu. Agamanya agama Islam, sama dulu juga agama Islam, tapi dulu pakainya syariah yang ada di Injil. Setelah turun nanti berubah syariah Nabi Isa mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Dikatakan ketika Nabi Isa turun, beliau langsung pergi ke makomnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi dalil kalian bahwa ziarah menuju makomnya Nabi itu hukumnya sunnah. Mana buktinya Nabi Isa nanti ketika turun di Palestina, setelah dari Palestina Nabi Isa ke kota Mekah untuk apa? Berhaji. Dari haji kota Mekah Nabi Isa langsung ke Madinah. Ngapain? Ziarah ke makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang sekarang ngomong nggak boleh pergi ziarah, niatnya ziarah Nabi, nggak boleh, bid'ah. Nabi Isa saja melakukannya. Mana buktinya? Dari hadisnya Nabi yang menceritakan itu akan terjadi nanti pada Nabi Isa alaihissalam.
Sampai Madinah, Nabi Isa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan belajar agama langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sudah meninggal. Nabi nggak ada yang meninggal, hanya dipindahkan alam. Siapapun dikatakan yang bermimpi berjumpa Nabi seakan-akan dia melihat langsung. Nabi diberikan oleh Allah keistimewaan hingga Nabi Isa mendapatkan berita langsung dari Rasul tentang semua agama. Yang kedua, Nabi Isa ada riwayat lain membaca Al-Quran dan memahami seluruh agama langsung hingga beliau melanjutkan hidupnya dengan syariah Nabi Muhammad SAW, berjuang bersama Imam Mahdi, menundukkan orang-orang kafir dan mendirikan negara Islam hingga seluruh rakyat Islam, masyarakat Islam menjadi makmur. Sampai dikatakan apa pada masa itu? Nggak ada yang mau nerima sedekah. Kalau ada orang mau ngasih nih, nggak maunya kenapa? Ada riwayat yang mengatakan mereka udah kaya-kaya. Ada riwayat mengatakan karena sudah dekatnya hari kiamat. Ngapain duit lagi gitu. Ini beda peristiwanya, ya. Jadi Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir, nggak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anak beliau yang harus kita ketahui siapa? Di antaranya anak beliau ada 4 laki-laki, 4 wanita, 3 laki-laki, yang 2 laki-laki dari Siti Khadijah, yang 1 dari Mariatul Qibtiyah. Yang pertama anak beliau adalah Qasim. Sayyidina Qasim anak yang pertama. Sayyidina Qasim meninggal waktu masih kecil, ini ya, nggak sampai berusia dewasa. Lalu lahir lagi Siti Zainab, lahir lagi Siti Ummi Kulsum, lahir lagi siapa? Siti Ruqayyah, lahir lagi Siti Fatimah radhiyallahu an. Ini putra-putri beliau yang kita harus tahu semuanya. Terus anak beliau pula ada yang namanya Abdullah, seperti nama abahnya, tapi punya lakob. Ada yang mengatakan Thayyib, ada yang mengatakan Thohir. Itu lakopnya, tapi nama beliau adalah Abdullah. Yang terakhir Ibrahim, yang lahir dari Mariatul Qibtiyah. Jadi 3 laki-laki, 4 orang perempuan, dan semuanya meninggal sebelum Nabi SAW, kecuali Siti Fatimah radhiyallahu an yang meninggal setelah Nabi wafat 6 bulan. 6 bulan Nabi wafat, menyusul Siti Fatimah. Jadi Nabi itu melihat anak-anak beliau meninggal dan menguburkannya. Itu ujian yang luar biasa Nabi itu. Kalau kita mau tanya ujian Nabi, kamu jangan tanya bagaimana ujian beliau, begitu istimewa. Ya, itu secara ringkas yang harus kita ketahui dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu pula sahabat-sahabat beliau, paman-paman beliau yang masuk Islam, yang enggak masuk Islam. Insyaallah ini menjadi akhir pelajaran kita. Maka ke depan kita akan mulai masuk pada kesimpulan. Apa yang sudah kita kaji akan mulai kita simpulkan, masuk semuanya dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه والحمد لله في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.